Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Setiawan. Saya adalah mahasiswa PPG Daljak kategori 2 di Universitas Negeri Manado. Hari ini, Kamis 1 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran dalam rangka memenuhi penilaian uji kinerja. Unit kerja saya di SDIT Fajrul Islam, Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Berikut ini video praktik pembelajaran saya. Mohon saran dan kritiknya agar pembelajaran saya ke depan bisa lebih baik lagi. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas maju ke depan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bi Muhammadin Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, terima kasih. Silakan boleh kembali. Baik, Pak Arif absen dulu ya. Yang tidak hadir ada Tiran, Fuad, siapa lagi? Oh ya. Ya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Iya, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Untuk itu, sikap berdiri. Satu, dua, tiga. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya,
merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Iya, tetap posisi berdiri. Kita ikuti gerakan, ya. Yuk. Ayo ikuti. Ayo ikut muter. Ikuti. Tepuk tangan yang keras. Ya, silakan kembali duduk. Gimana? Sudah mulai semangat ya? Ya, udah konsentrasi, nggak ada yang main-main lagi ya. Kita sudah siapkan pikiran untuk belajar. Jangan ada yang ngelamun, pikirannya masih di rumah, pikirannya masih kemana-mana. Ya, jadi kita fokus ya, fokus ke pelajaran, mulai semangat lagi. Ya, goyang lagi. Nah, ya, Pak Arif ingin bertanya, ini gambar apa? Iya, pasti udah tahu semua ya. Iya, udah tahu semua, ini namanya layang-layang ya. Kemudian, kira-kira dari semua ini sudah pernah main ini belum? Coba angkat tangan yang sudah. Yang perempuan suka main juga kan? Nah, iya, coba ngacung yang perempuan. Cuma satu. 1, 2, 3, 4. Gilwa sama Hina belum pernah. Pasti ya. Rasanya bagaimana kalau main ini? Rasanya bagaimana? Senang? Senang? Kalau main layang-layang biasanya di mana? Di mana tempatnya itu? Sawah. Terus mana lagi? Lapangan. Ada yang pernah main di pantai? Tidak pernah. Di pantai padahal anginnya itu lebih kencang. Kemudian kalau main-main pernah, kalau membuat layangannya pernah apa belum? Yang pernah ngacung siapa? 1, 2, 3. Satrio pernah buat? Bantu kawan. Fatih cuma bantu. Ya, berarti kalau Fajar pernah buat sendiri. Oh, gitu. Pernah bikin, buat, tahu caranya berarti ya. Iya. Ya kalau udah pernah bikin layang-layang berarti untuk materi ini sepertinya bakal paling cepat ini, paling menonjol ini. Ya. Kalau membuat layang-layang itu kira-kira bahannya apa itu? Kertas, bambu, apalagi? Iya, nah, apalagi? Lem, ya. Kemudian yang buat mengikat, benang. Yang buat menerbangkan apa? Senar ya, betul ya, senar ya. Kalau benang, gimana kalau benang kira-kira bisa nggak? Benang langsung putus ya, pakai senar ya, supaya karena senar itu kuat, jadi bisa mengangkat layang-layang hingga terbang. Oh iya.
yang udah pengalaman tahu ya. Tapi yang kita gunakan bukan senar gelas ya, kita menggunakan senar yang biasa saja yang tidak tajam. Kalau senar gelas kan tajam ya kan. Ya, jadi ini ya, hari ini kita akan belajar tentang membuat dan menghias layang-layang. Jadi tidak hanya membuat tapi juga menghias. Sikap satu, jangan bengong ya. Nanti menghias layang-layang itu bagaimana? Kalian menempelkan pernak-pernik yang kalian bawa ini, kemudian ditempelkan di layang-layangnya itu ya. Ada bagian ekornya, dikasih yang panjang boleh, dikasih hiasan apa boleh, dikasih misalnya dikasih gambar bunga boleh, bebas ya. Tujuan pembelajarannya nanti yang pertama kalian akan melihat sebuah video ya, akan melihat sebuah video. Di video itu nanti ada langkah-langkah membuat layang-layang. Nanti kalian siapkan buku, kalian catat. Yang penting-penting langkah pertama berarti apa dulu ya. Yang kedua apa dulu itu tulis ya. Kemudian yang kedua kalian akan melakukan diskusi untuk membuat layang-layang dengan benar. Nanti kalian diskusi, bagi kerjanya, kamu bagian motong-motong, kamu bagian ini seperti ini ya. Yang tegak badannya nggak boleh itu. Kemudian yang ketiga nanti juga kalian akan mendiskusikan bikin hiasan. Setelah layangannya jadi nanti kalian menghias, bisa kalian kasih gambar apa, kemudian ditempeli apa, terserah, hiasan manik-manik ya. Kemudian nanti setelah itu kalian silahkan mainkan layangannya di dekat sawah. Kebetulan kan sekolah kita di pinggiran sawah ya, jadi bisa sekalian main-main ya kan. Iya, nanti kita diterbangkan ya. Oke, perhatikan ya, kita mulai mengenali layang-layang ya. Ini ya, kalau kita melihat layang-layang kira-kira ini bentuk apa ini? Iya betul, ini namanya belah ketupat, cuma salah satu sisinya itu lebih panjang ya. Kalau belah ketupat kan sisi-sisinya sama, kalau ini tidak, lebih panjang sisi yang bagian bawahnya seperti itu ya. Ini adalah contoh dari layang-layang dua dimensi yang tegak. Dua dimensi maksudnya bagaimana? Dia memiliki panjang dan lebar, cuma dapat dilihat dari sisi depan, sisi belakang ya. Ini dua dimensi. Ini baru Pak Arif buat tadi malam ini ya. Jadi Pak Arif membuat kerangkanya dulu ini ya. Perhatikan kerangkanya ini terbuat dari bambu ya. Kemudian ini kertas apa? Ada yang tahu? Ya, ini kertas minyak ya. Ini biasa digunakan untuk membuat layang-layang. Jadi ini merupakan contoh dari layang-layang dua dimensi ya, karena hanya memiliki panjang dan lebar seperti ini. Kemudian untuk bentuk layang-layang ini menggunakan prinsip aerodinamis, yaitu menggabungkan sains dan teknologi. Jadi dalam bentuk seperti ini layang-layang bisa terbang ya. Ini ada bagian atas dan ini bagian bawah. Fungsi dari kerangka yang di atas ini adalah untuk melawan angin ya. Jadi yang udah pernah main layang-layang pasti tahu ya, posisi layang-layang saat terbang dia seperti ini. Kemudian angin bertiup, dia akan naik seperti ini ya. Ya kan? Ya, dia posisinya melawan angin seperti ini. Lalu ketika kalian ingin menghias layang-layang juga ada aturannya ya. Perhatikan bagian sisi yang sebelah atasnya ini ya. Di bagian sini tidak boleh ditempeli hiasan apapun. Paham ya? Bisa dipahami? Ya. Jadi di bagian atasnya ini tidak boleh dikasih tempelan apapun, karena itu akan membuat layang-layang jadi tidak seimbang. Paham ya? Harusnya di sebelah mana kalau ingin menempelkan hiasan?
Ada yang tahu? Iya, sebelah sini. Ini ya. Di sini boleh. Kemudian di ujungnya sini mau kalian kasih ekor yang panjang bisa. Ya, bisa dipahami ya. Jadi nanti kan kalian akan praktek membuat layang-layang dan menghias. Jadi seperti itu, nggak boleh ada tempelan di sebelah sini ya. Yang boleh adalah di bagian sini sama bagian ekornya ini ya. Kalau Mbak Kiran udah pernah main belum? Udah ya. Saran dari Pak Arif ya, ini merupakan permainan tradisional. Jadi ini udah dari mungkin udah ratusan tahun yang lalu ya. Ya, jadi permainan ini itu diharapkan jangan sampai punah ya. Soalnya yang Pak Arif lihat saat ini anak-anak itu lebih suka main game online lah ya, main PS. Kalau bisa ya ini dimainkan lagi pula kan ini menyenangkan ini. Manfaatnya juga banyak, ini juga bisa buat olahraga kalian ya. Nggak cuma main HP tok di rumah, jarang kena sinar. Justru kalau main layang-layang terus kena sinar, wah itu malah sehat, lari-lari, otot kalian jadi terlatih. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Selain layang-layang 2 dimensi, ada juga layang-layang 3 dimensi. Maksudnya 3 dimensi itu dia tidak hanya memiliki panjang dan lebar, tapi juga memiliki tinggi ya. Seperti ini contohnya. Ada bentuk naga ini ya. Dapat kita lihat begitu besarnya, memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Ini namanya layang-layang apa? Iya, 3 dimensi ya. Ada bentuk apa aja nih? Ada naga, terus ada bentuk harimau, kura-kura ya. Ini 3 dimensi ya. Media yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi ya. Oke, sekarang siapkan buku tulis. Yuk. Siapkan buku tulis ya. Perhatikan baik-baik ya. Ini adalah video pembuatan layang-layang, jadi tolong diperhatikan langkah-langkahnya itu apa aja. Yang pertama yang disiapkan apa itu ya. Yang pertama apa itu? Ya, jadi langkah pertama itu menyiapkan 2 bambu ya. 2 bambu kemudian disilangkan terus diikat ya. Ya, itu jadi langkah yang pertama dalam pembuatan layang-layang, menyiapkan 2 bambu sudah dipotong ya. Kemudian tinggal disatukan, disilangkan seperti itu, kemudian diikat. Kemudian diikat yang ujung bawah dulu ya, yang ujung bawah diikat dulu. Kemudian baru lanjut ke bagian atas. Silakan sambil dicatat yang pertama yang disiapkan apa ya. Di bagian sisi-sisinya dikasih lem lagi seperti ini. Baik, setelah ini Pak Arif akan membagikan bahan ajar dan LKPD-nya yang akan digunakan kalian untuk membuat layang-layang. Jadi nanti di LKPD-nya itu ada langkah-langkah untuk membuat layang-layang itu awalnya bagaimana, itu ada. Kemudian langkah keduanya itu apa, itu ada. Ya, baik, Pak Arif akan langsung membagikan LKPD-nya.
Pak Arif sudah menyiapkan LKPD. Nanti kalian baca ya, langkah-langkah dalam membuat layang-layang ya. Di sini juga ada pengertian tentang layang-layang itu apa sih ya, silakan dibaca dulu. Perhatikan, untuk waktu pengerjaan LKPD-nya saya batasi selama 20 menit ya. Jadi dalam waktu 20 menit itu harus sudah selesai. Kemudian kalau misalnya terlambat udah 20 menit lebih belum selesai, kira-kira hukumannya apa? Coba silakan kalian yang coba memberikan pendapat. Kalau telat ternyata kalau lebih dari 20 menit itu hukumannya apa? Ya, jadi kalau telat nanti tambah PR ya. Ya, maka dari itu ya, dikerjakan silakan yang cepat tapi tetap harus rapi ya. Baik, sudah bawa alat-alatnya? Ya, silakan kalian mulai membuat layang-layang. Dari apa yang kalian tadi pelajari pasti sudah ada gambaran, apalagi yang sudah pernah membuat seperti Danis ya, Fatih sudah pernah kan membuat ya. Nggak ada kesusahan pastinya. Iya. Silakan dibagi tugasnya. Tiap kelompok itu ada yang mengikat kayunya ya, ada yang mengikat bambunya, kemudian ada yang memotong hiasannya. Dibikin hiasan seperti apa? Bebas. Ya. Udah diikat kencang ini. Iya. Tinggal ini diikat ujungnya ke sini gitu ya. Ya, motornya yang rapi Pak ya. Yang cepat tapi tetap rapi. Ya. Boleh? Ya, boleh seperti itu. Iya boleh, nggak apa-apa. Kita lihat Pak. Ya, ini bagus ini, cepat juga ya. Ini, ya bebas kamu bentuk apa bebas. Ya. 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 Mana? Diikat. Kalau sini sudah pas, digarisi. Kan ini misalnya udah pas, ini mau segini ya, nanti kan ini dilipat kan ya, berarti ini tinggal sini garis ini harus ditekan biar garisnya pas ya, tinggal di garis pas ya, hati-hati ditekan begitu ya, biar pas ditekan ya. Iya, biar pas ditekan bambunya. Wah, udah jadi. Oh iya, tinggal dihias berarti ini ya. Tinggal dikasih hiasan. Ayo, mau dikasih ekor yang ditempelkan sebelah sininya, ini dikasih lem dulu. Ya, ini udah jadi
tinggal dikasih hiasan. Oh iya, itu bagus ya, tinggal dikasih ekor ya. Ini ya Pak. Iya boleh. Yang itu mau jadikan makanan. Coba lihat ya, kertas-kertasnya ya. Coba lihat nih. Nih, sini boleh nih, kayak gini. Ya, kayak gini. Jadinya bagus kayak gini. Di sini nggak boleh. Ini nggak boleh ada tempelan. Kalau ditempelin nggak bisa terbang, harus sebelah sini, sini atau situ ya. Ini buat ekor kayak gini. Ini ditempel-tempel kayak gini. Atau ya pakai itu boleh. Ya. Baik, sudah selesai semua? Kelompok 1? Sudah, ya. Baik, setelah ini Pak Arif ingin melihat, kemudian sambil dinilai oleh kelompok yang lain ya. Nanti misalnya kelompok 1 maju, yang lain menanggapi ya. Oke. Pak Arif ingin melihat punya kelompok 1. Silakan maju ke depan. Ditunjukkan kepada temanmu. Yes. Coba diperlihatkan ke depan. Dari kelompok mana? Nama anggotanya siapa aja nih? Iya, yang bagian mengikat bambunya siapa? Yang bagian mengikat bambunya? Namanya? Ya. Terus yang bagian menempelkan hiasan kertasnya. Oh, Fatih sama Satrio. Fatir. Oh iya. Bagaimana menurut kelompok yang lain, bagus apa tidak? Iya. Ya bagus ya. Ya silakan, boleh kembali ke tempat duduk. Beri tepuk tangan semuanya. Oke, Pak Arif ingin melihat kelompok 2. Silakan maju. Kami dari kelompok 2. Anggota kami adalah aku, Denis, Hidda, sama Akilah. Oh iya. Yang bagian mengikat bambunya siapa? Denis. Nis. Terus yang bagian menempelkan hiasan, menempelkan kertasnya siapa? Semuanya bekerja sama ya? Iya, bagus. Bagaimana menurut kelompok lain, bagus apa tidak? Iya, bagus. Sedang. Kalau misalnya ada nilai A, nilai B, nilai C, ini nilainya apa? Oke. Silakan kembali duduk, beri tepuk tangan. Ya, silakan kelompok yang ketiga. Kami dari kelompok 3. Iya, anggotanya siapa aja? Naila, Hilwa, Putri, aku. Ya, yang bagian motong, yang bagian mengikat bambu siapa? Yang motong sama lem aku Hilwa. Yang lem aku sama Hilwa. Yang motong Naila sama Putri. Iya, bagus ya. Menurut kelompok lain bagaimana? Bagus apa tidak? A, B apa D? Ya, silakan boleh duduk. Beri tepuk tangan. Luar biasa ya. Tadi hasil presentasi dari teman-teman kalian ini cukup bagus ya. Hasil layang-layangnya sudah bagus-bagus ini. Ada yang bentuknya bulat ya. Oh, ada dikasih gambar juga itu ya. Alhamdulillah, Pak Arif senang sekali kalian telah berhasil dalam membuat layang-layang. Karena ini merupakan target yang harus dicapai pada pembelajaran hari ini ya. Sesuai dengan tujuan pembelajaran di awal tadi. Ya, jadi Pak Arif senang kalian mau bersemangat, kalian mau belajar
hingga bisa menghasilkan sebuah karya yang indah, karya yang menakjubkan ya. Diharapkan kalian juga di luar sekolah ini tetap berkarya, menghasilkan sesuatu ya. Lakukan hal-hal yang bermanfaat, karena yang namanya waktu kan tidak bisa berputar kembali ya kan. Jadi harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Misalnya membantu orang tua di rumah, itu kan hal yang bermanfaat. Misalnya melihat bapak kok repot ya, masang antena sendirian, bantu ah. Nah itu benar ya. Lihat orang tua sedang repot, dibantu. Lagi pula kan itu bernilai pahala ya kan. Iya, lihat orang tua kesusahan harus dibantu. Pak Arif ingin mengukur pemahaman kalian melalui dengan soal evaluasi ini ya. Kalian nanti mengisi, diusahakan jawab yang benar ya. Silakan coba diisi, paham atau tidak. Dikerjakan. Saya beri waktu 10 menit. Sebelum mengerjakan, sikap berdiri. Kita ice breaking dulu ya, biar lebih semangat lagi. Potong sate. Oh, potong. Tepuk motor. Oke, silakan lanjut dikerjakan. Sudah selesai semuanya? Ya, baik, kita koreksi nomor 1. Silahkan Fatih dibaca nomor 1. Pakai mikrofon ya. Layang-layang adalah karya seni yang bisa terbang dibentuk dengan bambu dan kertas. Iya, betul. Silakan dicentang kalau betul. Kemudian nomor 2. Apa perbedaannya dari 2 dimensi dan 3 dimensi? Ayo, siapa? Coba. 2 dimensi memiliki lebar dan panjang, kalau 3 dimensi juga memiliki. Baik, yang betul semua coba ngacung. Oh iya. Baik, yang salah berapa? Naila salah berapa? Salah 1 ya. Kamu salah berapa? Oh, cuma salah 3. Ya, nggak apa-apa. Ya, silakan ditulis betulnya. Nah, lalu dikumpulkan. Ya. Bagi yang nilainya sudah di atas KKM ya, kalian nanti mencari di internet macam-macam bentuk layangan, kemudian jelaskan fungsinya itu buat apa biasanya ya. Nanti jadi kalian mencari gambar-gambarnya, kemudian dimasukkan ke dalam Word. Nanti Pak Arif kirim formatnya di WA ya. Ya, kemudian yang belum tuntas tadi siapa? Mas Akbar ya. Untuk Mas Akbar, jangan patah semangat ya walaupun belum tuntas. Nanti Pak Arif kasih tugas biar membantu Mas Akbar ini lebih memahami materi hari ini ya. Jadi jangan sedih. Tugasmu adalah merangkum, kemudian akan Pak Arif kasih soal terkait dengan rangkuman itu ya. Baik, kita coba untuk refleksi ya. Pak Arif ingin bertanya, bagian mana kira-kira materi pada pagi hari ini yang paling sulit? Pada bagian mana? Atau proses pembuatannya, atau saat mengerjakan soalnya? Apa Mas? Membuat layang-layang. Oh, membuat layang-layang. Iya.
Ya itu memang membuat layang-layang itu harus sering berlatih ya, apalagi bagi yang belum pernah ya, harus sering-sering belajar itu. Kemudian untuk mengatasi kesulitannya itu bagaimana? Apa? Belajar lebih Oh ya, lebih sering belajar ya, boleh. Kemudian kepada siapa kalau kalian ingin meminta bantuan? pada Pak Arif. Pak Arif. Ya, Pak Arif akan selalu membantu kalian jika kalian membutuhkan apapun, maka dari itu jangan malu-malu bertanya ya. Pak, misalnya kalian ada yang sulit di bagian nomor 1 ini, soal nomor 1 ini bagaimana maksudnya? Jangan malu-malu ya. Misalnya bagian langkah awal dari membuat layang-layang, minta tolong ya, minta tolong Pak Arif ya. Pak Arif akan segera membantu ya. Pak Arif akan selalu siap ya. Oke, yang pertanyaan selanjutnya, kalau seandainya kalian disuruh memberikan nilai antara 1 sampai 5, ini berarti kalau 1 kan terendah, kemudian 5 yang tertinggi. Kira-kira kalian ingin mengasih nilai pembelajaran hari ini berapa? Berapa? 5. Oh, 5 ya. Baik, nanti setelah ini kalian akan mempraktekkan menerbangkan layang-layang yang sudah kalian buat ya. Nanti bisa terbang apa tidak gitu ya. Iya, berarti gagal. Gampang sekali ya kan. Nanti kebetulan ini kan ada sawah, kita coba menerbangkan. Nggak apa-apa, buat lagi. Baik, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Jadi kita tadi telah mempelajari apa itu layang-layang ya, dan bagaimana cara membuat layang-layang, langkah-langkahnya apa aja, kemudian cara membuat hiasannya juga. Kita juga akan mempraktekkan cara menerbangkannya nanti ya. Kemudian tadi, jadi yang pertama adalah pengertian layang-layang dulu. Layang-layang adalah apa? Mendatar bangun dimensi 2 yang dibentuk oleh 2 pasang sisi yang masing-masing pasangannya sama panjang dan saling membentuk sudut. Iya, betul ya. Kemudian kalau berdasarkan bentuknya, layang-layang itu dibagi menjadi 2 apa? Iya, 2 dimensi dan 3 dimensi. Contoh 2 dimensi mana? Ini yang kalian buat ya. Ini adalah contoh 2 dimensi ini yang kalian buat ini. Kemudian yang 3 dimensi yang tadi ya, yang bentuknya ada naga, ada harimau, itu 3 dimensi ya. Kemudian untuk cara pembuatannya sudah bisa semua kan berarti? Bisa. Iya, udah bisa ya. Yang pertama apa dulu? Kayu. Siapkan bambunya dulu disiapkan. Benang. Ya benangnya. Bagi kertas, dilem. Ya itu bahan-bahannya, itu alat-alatnya ya. Kemudian Dilem. bambunya diapakan dulu, bambunya diikat dulu ya, diikat dulu. Alhamdulillah ya, sudah selesai. Karya kalian sudah bagus-bagus semua ini ya, berarti sudah bisa semua ini. Udah mempraktekkan langsung, mendapatkan pengalaman yang berharga bagaimana membuat sebuah layang-layang ya. Kemudian nanti juga akan belajar menerbangkannya bagaimana ya, sudah tahu. Ya, kalau melihat karya temanmu yang satu dan yang lain sama apa tidak bentuknya? Sama. Hah? Sama. Masa sama? Beda kan? Beda. Kalau ini bentuknya segi 4, kalau itu segitiga ya. Kalau di sana bentuknya apa? Coba dilihat. Iya, itu bentuknya seperti itu. Bagaimana? Lalu bagaimana ketika kita melihat sebuah perbedaan yang ada pada temanmu, kita apakah menjelek-jelekan atau menghargai? Iya. Kita harus saling menghargai sebuah perbedaan, entah itu perbedaan karyanya, pakaiannya, bahasanya, atau sukunya, agamanya ya. Kita harus menghormati, jangan dimungsuhi. Karena negara kita itu berbeda-beda, Fatih ya.
khawatir ya, negara kita itu berbeda-beda, banyak agamanya aja macam-macam, sukunya macam-macam ya, suku Minang, suku Jawa, suku Sunda, Badui. suku Baduy ya, iya sukunya aja macam-macam. Kemudian kalau mereka saling bermusuhan, apa yang terjadi? Kalau misal, iya jadinya perang. Masa di dalam suatu negara anggota sendiri saling menyerang kan itu, jadinya itu menimbulkan perpecahan, itu bahaya ya, tidak boleh, harus bersatu. Bhinneka Tunggal Ika, tahu kan semboyan negara kita? Artinya apa? Bhinneka Tunggal. Iya, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Ya, jadi seperti itu ya. Pak, Pembelajaran yang dapat kita ambil dari ini ya. Baik, setelah ini kita akan mempraktekkan menerbangkan layang-layangnya. 2, 3, tarik. Yeay. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas.